Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan sharing terkait pengalaman ketika 9 hari berada di Banten untuk melakukan penyuluhan pada 4 lokasi dengan kabupaten yang berbeda. Ada 3 kabupaten sebenarnya, dan masing-masing mempunyai pengalaman yang unik ya, yang unik. Nah, makanya pengalaman ini saya coba sharekan, berbagi cerita di sini, semoga bisa memberi manfaat, terutama bagi Anda yang mungkin secara pekerjaan atau pengalaman nanti akan bertemu dengan para petani atau masyarakat desa, bagaimana cara memberikan penyuluhan ke mereka, kemudian memberikan pemahaman, pengalaman, ilmu kepada mereka. Nah, di sini saya akan sharing terkait bagaimana cara yang akan kita lakukan ya, yang akan kita lakukan ketika kita ini akan melakukan penyuluhan ke masyarakat di sana. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dari catatan perjalanan yang saya lakukan ini, saya beri judul sebuah catatan perjalanan penyuluhan pertanian di Banten ya. Nah, kita mulai dengan persiapan. Nah, persiapan ini adalah pertama dengan membuat materi pelatihan, terutama dalam bentuk PowerPoint, kemudian menyiapkan perbekalan dan alat, ya seperti baju-baju, obat-obatan, mungkin ada materi yang di-print, ya daftar hadir dan sebagainya, serta alat-alat peraga bila memungkinkan, kelengkapan lainnya termasuk LCD dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu mempelajari kultur sosial kemana kita mau datang. Jadi kalau kebetulan ini masyarakat Banten, kita juga mempelajari kultur sosial. Misalnya di sana ada informasi, oh dekat kawasan mungkin ada masyarakat Baduy, ada juga masyarakat Sunda, ada juga masyarakat Jawa, Jawa yang katanya ada yang bilang Jawa Cirebonan, ada juga yang katanya Jawa Jawa Demak gitu ya, dan itu merupakan informasi yang penting kita ketahui lebih dulu sehingga ketika kita ke sana itu kita sudah siap. Kemudian kita juga melakukan koordinasi tim kerja, pasangan saya dengan siapa, kebetulan saya ditemani oleh sopir mobil, kemudian ada beberapa mahasiswa yang menemani untuk memperlancar tugas yang akan saya laksanakan. Nah, berikutnya adalah kesiapan dari akomodasi transportasi karena ini penting. Jadi kita kebetulan menginap di sebuah hotel juga guest house. Kita pindah sampai 2 kali karena untuk menyesuaikan agar lokasi penginapan kita ini berdekatan dengan lokasi. Strateginya memang setiap lokasi tadinya memang saya ada 3 lokasi, masing-masing 3 hari. Tadinya saya pikir 3 hotel gitu ya, ternyata cukup kita menginap di 2 hotel, 1 hotel dan 1 guest house. Kemudian juga kita di setiap tim yang terbagi di masing-masing lokasi itu dilengkapi dengan mobil berupa Innova Ribbon yang sangat nyaman dan solar, jadi 2.500 cc itu cukup kuat untuk tanjakan dan menembus berbagai macam medan. Dan juga kondisi jalan gitu ya, kondisi jalan yang terutama di lokasi-lokasi di pedalaman lah katakan seperti itu, di pedesaan itu sering perbukitan, tanjakan dan jalannya banyak yang rusak juga. Kemudian juga dari pengalaman yang lalu kami juga dapat informasi lokasi-lokasi ini kebanyakan adalah susah sinyal, sehingga memang ketika sampai di lokasi kita harus siap dengan tidak bisa lagi kontak dengan yang lain, sehingga kita bisa sisi yang positifnya kita bisa konsentrasi melaksanakan tugas di situ, tapi sisi yang lain juga kita seperti ya merasa berada di lokasi yang terpisah dari dunia luar seperti itu. Nah, kita juga melakukan persiapan tim. Yang pertama adalah bagaimana materi itu disiapkan ya dengan PowerPoint yang kemudian ada LCD dan laptop gitu ya. Juga kita membutuhkan tim yang bertugas mengambil dokumentasi foto dan video. Semua cukup dilakukan dengan HP. Memang ada sebenarnya untuk laporan pertanggungjawaban cukup dengan foto dan nanti orean dari masing-masing lokasi. Tapi karena saya punya ide kreatif untuk membuat setiap lokasi itu satu
video durasi pendek sampai panjang, maka tiap momen itu saya meminta kepada kru untuk mengambil gambar atau video sehingga nanti disambungkan dan bisa ditayangkan di YouTube. Kemudian juga ada lagi petugas yang bertugas meminta presensi kepada seluruh peserta sehingga nanti ketika pertanggungjawaban itu tidak ada yang ketinggalan begitu. Bagaimana strategi pelatihannya? Nah, strateginya kita mencoba menyiapkan materi lengkap ya, walaupun materinya itu sebenarnya pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk organik. Itu sebenarnya materi katakanlah disampaikan 20-30 slide itu selesai, tapi saya sengaja menyiapkan sampai 80-an slide karena saya bercerita cukup panjang karena mengingat satu lokasi itu dilaksanakan 3 hari. Sehingga bayangkan kalau 3 hari nanti bahannya kekurangan, kita bisa keteteran di lokasi sana. Maka 80 slide itu ya berisi dengan materi yang sangat luas, misalnya menjangkau kondisi wilayah Indonesia, iklim, ya, kemudian tentang materi daerah aliran sungai, atau mungkin materi tentang perbukitan, pegunungan, tentang lahan, tentang tanah, air, dan sebagainya, sampai ke materi pertanian, lalu bagaimana pola petani dalam memanfaatkan lahan suburnya, kemudian bagaimana pemupukan yang selama ini dilakukan, sehingga nanti sampai ke arah pentingnya pupuk organik itu diusahakan secara mandiri oleh petani. Nah, di situ materinya saya buat global, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa diantisipasi semuanya. Nah, materi juga saya sampaikan dengan banyak gambar ya. Karena kalau gambar itu tentu lebih menarik, dan juga petani ini ternyata dari pengalaman kemarin itu lebih senang banyak dialog daripada mendengarkan saja, daripada satu arah. Mereka lebih suka dibuat tanya jawab. Dan biasanya tanya jawab yang mereka suka itu tanya jawab yang sangat simpel, sangat sederhana. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang gampang. Misalnya ya, tidak, suka atau tidak, terus misalnya yang terkait pola keseharian mereka. Misalnya saya pernah menanyakan karena materinya itu ada pelatihan pembuatan pupuk cair dan itu biasanya dari air kencing kerbau, itu ternyata di sana jarang sekali petani menampung air kencing dari kerbau itu. Beda dengan pola peternakan sapi. Jadi perlu Anda ketahui untuk di Banten, entah kenapa sosial budaya di sana, masyarakat itu lebih senang memelihara beternak kerbau daripada sapi. Kalau kambing masih sama, kemudian ayam juga sama, tapi rata-rata hampir yang saya temui semua lokasi itu adalah beternak kerbau. Nah, itu yang menarik. Kemudian juga ketika kita ngobrol dengan masyarakat, kita harus ikuti alurnya, karena obrolan itu bisa kemana-mana. Bisa tentang kondisi mereka, bisa tentang ekonomi, bisa sosial, bisa juga tentang keseharian mereka dan sebagainya. Tapi nanti kita harus tetap waspada agar materi itu tetap kembali ke on the track, kembali kepada misi semula, yaitu ke arah pelatihan pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk organik. Nah, strategi berikutnya, kita harus memahami bahwa walaupun sama-sama di Banten, beda kabupaten itu beda pendekatan. Ada yang lokasi yang cenderung tertutup. Artinya mereka sudah terbiasa tidak menerima introduksi teknologi. Ada juga lokasi yang cukup terbuka, sehingga mereka sangat antusias ketika diberikan pelatihan terkait pengomposan, misalnya mereka sangat tertarik untuk mengikutinya. Ada juga yang mereka sangat pasif. Jadi misalnya dari 10 orang ternyata yang ikut hanya sekitar 3 atau 4 orang saja. Karena yang lain dengan berbagai alasan, ada yang sibuk, ada acara dan sebagainya, itu datangnya bisa belakangan. Acara sudah selesai, kadang-kadang baru datang. Jadi tiap lokasi beda pendekatan, beda lokasi beda pendekatan. Kemudian kita juga menyatu dengan budaya lokal. Kebetulan karena saya orang Jawa, ketika di sana masyarakat itu dalam dialek spontannya itu mereka lebih menggunakan bahasa Sunda, maka saya sering harus melirik kepada teman-teman di sana yang bisa translate apa maksudnya.
Ya, apa maksudnya? Mungkin ada beberapa satu dua kata yang kita pahami, tapi kebanyakan ya kita tidak tahu. Jadi minimal ya ketika tidak tahu ya kita senyum gitu. Mungkin paham maksudnya, tapi kata per kata itu kita tidak tahu. Kemudian yang utama ketika kita ke masyarakat itu sebenarnya adalah membangun spirit. Kita juga tahu bahwa ternyata lokasi-lokasi yang kita datangi ini kebanyakan sudah pernah mendapatkan pelatihan pengomposan, pelatihan pembuatan pupuk organik, mereka sudah pernah. Tapi entah kenapa itu banyak yang tidak melanjutkan. Bahkan kita temukan juga ada bantuan alat pencacah biomasa sudah setahun yang lalu belum pernah digunakan sama sekali gitu ya. Sehingga ketika kita datang kesempatan untuk bareng-bareng menggunakan, sehingga kita jelaskan mengapa harus menggunakan itu dan mengapa harus membuat pupuk organik begitu. Kemudian dalam dialog kita juga menyesuaikan logika mereka, kita tidak menggurui, kita bisa bercanda ala mereka dan juga membuat obrolan-obrolan yang ringan sehingga mereka bisa memahami dengan baik. Contohnya ketika kita tanya, kita data di situ adalah lokasi durian gitu ya, lokasi durian, dan konon durian yang rasanya nggak enak itu sudah langsung dibuang karena saking banyaknya. Ya kita iseng nanya ke mereka, Pak, di sini panennya bulan apa ya Pak? Oh, panennya masih berapa bulan lagi Pak? Gini. Lalu saya dengan spontan sambil sedikit joke, saya mengatakan, waduh, seperti saya kesini ini salah waktu ya Pak. Harusnya pas panen kita pas pelatihan Pak. Jadi ada durian yang bisa kita nikmati bersama. Gitu. Jadi mereka akan menikmati obrolan seperti itu dengan riang gembira, gitu ya. Kemudian juga ketika pelaksanaan pelatihan, maka sangat penting yang kita lakukan pertama adalah saya biasanya melakukan orientasi lokasi. Orientasi lokasi itu datang langsung mobil parkir, saya biasanya akan tengok kanan kiri bagaimana kondisi lahan. Yang saya lihat biasanya bagaimana keanekaragaman hayati atau tanamannya apa saja, kemudian daerahnya ketinggiannya seperti apa, ketersediaan airnya seperti apa, lalu jenis tanahnya apa. Kalau tanah merah, oh ini tanah latosol, oh ini tanah lereng pegunungan, atau ini tanah-tanah yang apakah solumnya atau kedalaman tanahnya cukup dalam ataukah tidak. Dan kadang-kadang saya juga datang ke kandang ternak dulu sebelum memberikan materi ke mereka. Dengan saya tahu kondisi ternaknya, misalnya ternaknya kita lihat, Pak, kerbaunya kok hanya ada 2. Oh ya Pak, yang lainnya jalan-jalan ke kebun atau di angon gitu ya. Terus kemudian kotorannya mana, atau nanti prakteknya mau di mana gitu. Apa yang mau dicampur, apakah kotoran kerbau saja ataukah ada kotoran yang lain atau mungkin dengan biomasa yang ada. Nah, masing-masing lokasi ini spesifik. Ada yang menyediakan sampai dedak, ada yang sekam padi, ada yang jerami, ya, ada yang hijauan, ada yang alat pencacahnya bisa jalan, ada yang alat pencacahnya sekali dipakai juga ternyata rusak katanya dari sononya dan sebagainya. Kita juga memperkenalkan diri. Nah, perkenalan ini ya karena mereka biasanya pakai dialek Sunda, kemudian saya dari Jawa, ya kita menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia begitu. Tapi ada satu lokasi ketika di situ ternyata ada orang yang dari Sleman dan kita jadi ngobrolnya sangat asik. Saya pun beranjang sana ke rumah beliau karena beliau di situ sudah datang tahun 80-an, sudah menikah dengan orang Sunda di sana, sudah berkeluarga. Sehingga ketika kita obrolkan dengan bahasa-bahasa Jawa misalnya, beliau sangat senang karena seperti kembali ke kampung halaman. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyatu walaupun budaya berbeda, kalau kita bisa menyelami masuk ke wilayah budayanya, itu kita akan dari sekedar perkenalan nanti sudah dianggap seperti sebuah keluarga yang dekat atau harmonis begitu. Kemudian saya biasanya di hari pertama itu khusus untuk menyampaikan materi ya. Materi bisa disampaikan dalam beberapa jam tergantung bagaimana materi yang akan saya sampaikan, kemudian respon pesertanya seperti apa. Kalau mereka banyak bertanya, senang info-info yang baru dan sebagainya, maka materi ini bisa berkembang banyak. Ya, kemudian hari berikutnya adalah untuk praktek. Nah, praktek ini adalah yang tadi kita sudah ke kandang,
Tapi sebelumnya hari pertama kita sudah pesan ke mereka, Pak, besok tolong disiapkan ini dan sini ini. Oh ya, ternyata yang respon bagus itu tidak hanya bapak-bapak. Jadi ternyata ibu-ibu juga banyak yang aktif. Bahkan ada satu lokasi ketika pelatihan itu malah jumlah ibu-ibunya lebih banyak. Anak-anak ikut menonton, jadi sangat guyup rukun itu luar biasa di sana. Nah, setelah praktek, biasanya selalu saya tutup dengan pesan-pesan yang persuasif. Jadi pesan-pesan yang sifatnya ajakan. Jadi misalnya saya katakan, Bapak Ibu, ini adalah hasil karya Bapak Ibu, membuat pupuk ini tujuannya adalah untuk melengkapi pupuk-pupuk yang masih kurang bagi tanaman, dan nanti mungkin prosesnya tidak langsung organik, mungkin masih dikombinasi. Nah, semoga pupuk ini bermanfaat. Bapak Ibu nanti kalau sudah bisa membuat, bisa dikemas dengan baik, bisa dijual dan dapat menghasilkan rupiah, atau meningkatkan pendapatan bagi masyarakat atau kelompok tani yang ada di sini. Itu closing-nya selalu saya tutup biasanya dengan seperti itu, sehingga pesan itu tetap ada pesan dakwah yang saya sampaikan, terutama agar mereka bisa bukan sekedar berlatih, tapi mempraktekkan dan menghasilkan produk sampai mandiri. Nah, yang perlu menjadi catatan, pelatihan ini kan dilaksanakan di bulan puasa gitu. Jadi kebayang sekali saya ke lapangan itu ya kadang-kadang dengan persiapan ya sahurnya harus porsinya double gitu ya karena berbadan besar, ke lokasi jadi narasumber tunggal, walaupun ada adik-adik mahasiswa yang menemani gitu ya. Tapi kan saya ngomong sendiri, itu harus ya hemat energi, mungkin volume suara agak dikecilkan, tapi ya mungkin obrolannya agak dipanjangin sambil pelan, tapi ya tetap harus berusaha menarik. Kemudian juga efisiensi waktu. Nah, kadang-kadang kita harus hemat waktu karena mengingat tenaga juga gitu ya. Kadang-kadang pelatihan bisa awalnya bisa seharian, tapi terus kemudian kita bisa pangkas menjadi beberapa jam, tapi dengan substansi materi yang sama. Ya, materinya tetap kita padatkan dan semua lokasi mendapat materi yang sama. Tapi memang respon masyarakat bisa berbeda-beda, tergantung sumber daya, kondisi sosial, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam catatan akhir ini bahwa saya mempunyai sesuatu yang unik di sana. Yang pertama adalah apa? Ini adalah lokasi yang sangat dekat. Banten itu kan sangat dekat dengan ibu kota. Tapi kok kenapa gitu ya, dalam catatan saya kok kenapa banyak jalan yang menuju lokasi itu yang ya mungkin tidak panjang sih, ada 2-3 kilometer yang berlubang misalnya. Kemudian saat hujan itu akan lebih rumit lagi, dan di lokasi-lokasi yang kita datangi ini banyak yang sinyal belum menjangkau. Ya memang kata masyarakat, wah Pak ini ada provider tertentu misalnya simpati bisa Pak, tapi bisanya tidak semua rumah ya. Kadang-kadang tempat pertemuan kita nggak ada, tapi ketika kita pindah menuju ke parkiran mobil ada ya sinyal 1-2 lah gitu yang belum sampai ke arah 3G apalagi 4G kan gitu. Kemudian masyarakat itu ada yang model tertutup, ada yang model terbuka. Jadi mereka tertutup itu mungkin karena kondisi masyarakat tradisional, jadi ya mereka tetap terbuka, tapi secara teknologi itu mereka sudah nyaman dengan kondisi teknologi yang mereka kuasai begitu. Tapi ada juga yang masyarakat yang lumayan terbuka, sangat antusias terhadap materi yang disampaikan. Kemudian ternyata catatan saya untuk mengembangkan masing-masing lokasi ini kita harus berbasis pada potensinya. Jadi misalnya sama-sama kotoran kerbau, ada yang kotoran kerbau saja, ada yang kotorannya ternyata sudah bisa dikomposkan, ada yang masih baru, ada yang masyarakat antusias, kemudian ada banyak bahan-bahan lain yang ditambahkan, ada yang sedikit, ada banyak. Ini ternyata potensinya macam-macam. Dan yang menarik memang rata-rata tempat yang saya datangi ini sentra durian, ya sentra durian, terus tanaman padi, tanaman melinjo, ya, terus kemudian beberapa tanaman yang lain begitu. Nah, mungkin itu pengalaman saya selama berada di lokasi, dan ini saya ditemani oleh oleh tim yang sangat solid ya. Ada Pak Solahuddin ya,
ada Mas Ari, ada Mbak Santi, kemudian ini 2 mahasiswa yang membantu saya dalam pelajaran, ini juga mahasiswa yang membantu dalam kegiatan. Kadang kita bertemu di satu lokasi yang sama, tapi kadang kita juga berbagi tugas karena kebetulan tugasnya di lokasi masing-masing. Secara jujur, pengalaman ini sangat luar biasa, memberikan kesan yang sangat mendalam, sangat menyenangkan, sehingga kita bisa keliling di Banten, mengetahui wilayah sana yang sangat menarik sekali, ya, umumnya adalah merupakan perbukitan, ya. Kalau dikatakan gunung karena memang tidak begitu tinggi puncaknya, jadi sekitar 1000-an begitu. Jadi saya sebut perbukitan dan kondisinya masih banyak yang alami, masyarakat pun masih asri, masih alami, dan mereka itu sangat welcome menerima kedatangan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan sampai bertemu dalam pengalaman-pengalaman yang lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan semua semoga bermanfaat buat berkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.